Oke, kita lanjut ya. Eh, jadi hari ini kita akan bahas tentang modul 8 bab 4 ya. Modul 8 bab 4. Ya, tentang entrepreneurship, case-based study learning, dan ini bicara tentang dilema pengembangan bisnis sustainable dalam ekonomi sirkular di tengah tantangan global. Nah, ini lanjutan dari kemarin tentang dilema ya. Oke, teman-teman, saya harap kita ini yang baru on kamera 1, 2, 3 ya, 4, baru 4 orang yang on kamera. Nah, seperti yang saya sampaikan hari Jumat ya, karena ini masih berkaitan dengan bisnis model Canvas. Jadi saya harap teman-teman sudah membuat, karena di kelas lain itu hebat sekali. Mereka ada yang bikin rekaman di YouTube, itu bagus. Ada beberapa eh, rekaman yang saya lihat itu bagus sekali. Mereka bikin bisnis model Canvas, 8 elemen semua ditaruh, dan itu luar biasa mereka ya. Nah, kita mulai mungkin sekitar 3, 4 orang dulu, eh, coba untuk mempresentasikan bisnis model Canvas dia, terserah ide bisnis apa saja, dan saya harap teman-teman bisa memberi keyakinan kepada saya untuk saya bisa jadi investor ya di bisnis kalian. Oke, siapa yang mau mulai gitu? Saya berharap kalian berinisiatif ya. Ada yang mau mulai duluan atau saya tunjuk? Saya harap eh, kalian mulai duluan. Ada yang mau duluan? Jadi teman-teman, hasil rekapan daftar hadir ya. Daftar hadir kan sudah dilihat di grup. Kalau tidak salah kemarin ya, apa kemarin dulu itu sudah di-share oleh C. Debri. Dan di situ untuk kelas B itu bagus sekali ya. Kelas B ini secara persentase itu kalau tidak salah di atas 80% kita kehadiran. Dan kelas B itu paling tinggi dari semua kelas. Kita kalau tidak salah ada 10 kelas ya. Dan dari semua itu ada yang malah cuma 30%, 40%. Unsyarat saja itu mereka terbagi di berapa kelas, itu tidak sampai 80%. Kalau tidak salah 70% gitu. Nah, ini kelas B ini yang dari Politeknik, ini saya harus apresiasi karena kalian itu luar biasa. Bisa 82% kalau tidak salah untuk kehadiran. Nah, kita tinggal 5 hari ya, teman-teman. Hari ini dan sisa 4 hari ke depan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari lagi setelah pertemuan hari ini. Setelah itu masuk kepada tahap imersif, tahap untuk pemagangan. Nah, mudah-mudahan dasar-dasar yang sudah kita belajar selama 3 minggu ke 4 minggu ini itu bisa kalian dapatkan secara maksimal, karena harapan saya memang seperti itu, teman-teman. Sekali lagi saya tidak ingin kalian itu hanya duduk dan mendengar. Ya, itu bukan tujuan saya. Saya tidak bertujuan hanya untuk memberi eh, kuliah di sini. Saya ingin bercerita sebenarnya tentang contoh-contoh kasus,
contoh-contoh para wirausaha yang sukses, kemudian bagaimana mereka ketika berwirausaha menjadi inspirasi, menjadi problem solver, menjadi pemberi solusi, tapi juga dalam bisnis mereka ada nilai-nilai yang mereka terapkan. Nah, ini harapan saya sebenarnya buat teman-teman yang sedang mengikuti program ini, kalian itu harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi-generasi yang benar-benar hebat. Saya tidak ingin hanya apa ya, setelah program ini selesai, ya sudah. Harapan saya, tujuan dari program ini adalah mempersiapkan kalian untuk menjadi generasi-generasi yang memang siap untuk berwirausaha. Ya. Jadi mari kita maksimalkan di waktu yang sisa ini, teman-teman. Kita manfaatkan waktu yang tinggal 4 hari ini di pertemuan ini, pertemuan dasar-dasar. Harusnya ini menjadi pertemuan dasar-dasar. Dan saya berharap kalian ini akan jadi jago nanti, akan betul-betul jadi wirausaha hebat. Oke, jadi siapa yang memulai? Kalau tidak ada berarti saya tunjuk saja, terutama ini yang tidak on kamera. Ya. Yang tidak on kamera, kecuali ada yang di rumah sakit ini ya. Oke, Presi. Kalau Presi rajin dia ya, jadi tidak apa-apa. Saya hari ini maklum juga, karena memang dia juga aktif dalam perkuliahan. Nah, teman-teman lain yang belum on kamera, mungkin saya akan ini tiap kali saya mau ini angkanya berkurang. Tadi sudah 24, ini tiba-tiba turun 19. Tadi sudah 20, tiba-tiba turun jadi 16. Nah, ini ada yang keluar-keluar masuk begini kan. Saya heran, apakah kalian belum siap atau gimana ini? Padahal gampang sekali kan. Membuat bisnis model Canvas itu dengan contoh, kemarin saya di SMU Lokon. Teman-teman, mereka itu baru anak SMU. Tapi setelah dalam simulasi singkat, kita suruh mereka bikin bisnis model Canvas, itu cepat sekali. Saya juga kaget gitu. Mereka kok bisa bikin, walaupun belum sempurna. Nah, kita sempurnakan bersama-sama. Nah, tadi saya ketemu dengan pimpinan kalian di Politeknik. Ada direktur, ibu wakil direktur. Untuk kegiatan High Street Market yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15. Nah, sebenarnya konsep yang di sana itu setiap wirausaha wajib untuk membuat bisnis model Canvas. Jadi yang akan ikut pameran di sana, semua harus ada bisnis model Canvas. Kenapa? Karena di High Street Market itu yang kita laksanakan di Manado Town Square, di Mantos selama 5 hari, di Atrium Mantos 3, itu tujuannya adalah mencari investor. Bukan memamerkan dagang. Bukan memamerkan hasil karya kalian. Tetapi sebenarnya di sana adalah kita ingin mempertemukan calon investor dengan produk-produk yang ada di situ, pemilik produk. Supaya apa? Kalau ini bertemu dan cocok, nah itu kan bagus. Nah, bagaimana mencocokkan itu? Dan bagaimana disukai oleh investor? Kalian harus siap dengan apa yang namanya bisnis model Canvas. Karena di bisnis model Canvas itu secara ringkas akan tergambar. Mulai dari visi bisnis kalian itu apa, problem kalian yang akan kalian selesaikan seperti apa, kemudian apa kelebihan-kelebihan kalian, bagaimana kalian memanfaatkan channel, bagaimana memanfaatkan sumber daya, dari mana omset kalian akan muncul. Nah, itu sudah gambaran di situ. Jadi, bisnis model Canvas adalah alat atau tools yang kita pakai untuk meyakinkan investor. Dia bukan tools yang kita pakai untuk presentasi, bukan, teman-teman. Kalau sekedar presentasi, ya sudah, kita selesai presentasi, kewajiban kita selesai. Hanya sebatas itu.
Tetapi mindset kita harus memikirkan bisnis model canvas yang akan kita buat ini adalah tools atau alat yang kita pakai, sekali lagi, untuk meyakinkan calon investor supaya mau invest ke bisnis kita atau mau bekerja sama dengan kita. Atau juga meyakinkan pihak lembaga keuangan seperti perbankan atau non-bank yang akan memberikan kita pembiayaan supaya boleh memberikan pembiayaan. Itulah pentingnya kenapa harus ada yang namanya bisnis model canvas. Dan kalian harus menguasai itu, teman-teman. Jangan sampai ya peluang sudah di depan mata dan kalian tidak menguasai itu, sayang sekali. Nah, kita lanjut, teman-teman. Siapa? Saya masih tanya, saya belum menunjuk ini. Saya berharap kalian berinisiatif ya untuk tampil ini. Oke, siapa yang akan menyampaikan bisnis model canvas? Ini yang tidak aktif kamera ada nama. Ini saya belum pernah lihat. Ini ada aktif kamera tapi wajahnya enggak ada ini. Nah, kita minta yang ini saja. Ini Yukiko jarang sekali kita lihat. Yukiko jarang aktif on kamera dia. Yukiko. Nah, ini ada enggak Yukiko? Oke. Nah, kalau begitu, ini kok susah sekali mau tampilin. Yukiko enggak ada ya, Yukiko. Jordan Rutin Sulu. Nah, mana Jordan? Jordan sama Yukiko. Jordan Yukiko. Nah, ini kok enggak muncul ya? Enggak ada yang bisa presentasi bisnis model canvas di sini? Enggak ada ya? Di apa? Google Classroom kita lihat itu ngoni jawaban bagus-bagus semua. Ya, masa enggak bisa presentasi di sini? Padahal di Google Classroom ada. Oke, kita lihat ya di Google Classroom. Vera, Tasya dan Vera. Oh, ini Iya. satu device 2 orang Iya. ya? Iya, Oke, iya, silakan Vera. Nah, apresiasi. Vera, ngana kirim ngana pe nomor sabantar, kita kasih akan pulsa ngana 50.000. Ya. Terima kasih, Ner. Sementara di sini ngana kirim di kita pe nomor kan ada di grup. Ya, jadi karena ngana sumber inisiatif, ngana dapat kuota 50.000 untuk pulsa. Ya, silakan presentasi. Oke, sebelumnya mohon maaf, Ner, kalau di sini ribut, soalnya kita lagi di luar ini. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan ambisi saya, yaitu pertama ide bisnis yang saya miliki yaitu gula BMC ya, sementara. bukan MBC ya. Bisnis model Ya, canvas.
Iya, iya benar. Mohon maaf. BMC. Ya, lanjut lanjut. BMC saya. Jadi pertama ide bisnis saya itu yaitu gula semut aren. Nah, Oke. background dari gula semut aren ini, ide yang saya dapatkan, jadi sudah dari beberapa bulan yang lalu. Jadi gula semut aren ini sudah saya bawakan juga di beberapa kompetisi ya, Mer. Oke. Jadi BMC ini sebenarnya sudah lama saya dan teman-teman saya bentuk. Nah, jadi yang pertama itu ada mitra utama, jadi pemasok dari um, bisnis kami, yaitu pemasoknya dari petani pohon palem. Jadi karena bahan bakunya itu kami beli dari orang yang mempunyai ini ya, yang memiliki pohon aren, karena itu bahan baku kami. Jadi pemasoknya ada petani dari yang memiliki pohon aren, terus juga ada dari pembuat kemasan dan juga pemasok dari pohon palem ini yaitu penyedap rasanya. Dan juga ada kegiatan utama yang kami lakukan yaitu dari produksi sampai distribusi dan juga ada platform atau jaringan. Dan ada um, value-nya. Jadi value dari produk kami yaitu untuk meningkatkan, jadi bukan hanya sebagai penyedap rasa atau pemanis seperti gula biasanya yang seperti orang tahu ada gula pasir, gula putih, tapi gula semut aren ini value-nya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ada untuk dapat meningkatkan imunitas atau tenaga, untuk melancarkan pencernaan, bahkan dapat menambahkan rasa pada makanan atau minuman, dan masih banyak lagi. Dan juga selain itu, produk ini sangat sehat untuk dikonsumsi, terutama pada orang yang mengidap penyakit diabetes ya, karena kadar gulanya ini sangat rendah, bukan sangat rendah, ada tapi rendah, lebih rendah daripada gula biasanya. Nah, dan juga kami membangun hubungan konsumen kami melalui WhatsApp atau nomor telepon, ada juga melalui email dan juga media sosial. Jadi kami sudah ada media sosial untuk produk kami, untuk kami pasarkan lewat media sosial. Dan juga ada segmentasi konsumen atau pelanggan, yaitu pekerjaan pengusaha hotel, misalnya segmentasi kami yaitu di hotel untuk kami pasarkan, karena yang kami lihat itu di hotel mereka menggunakan gula aren ini. Jadi bukan hanya gula pasir. Kalau terang mulia mungkin ada yang beberapa pernah menginap di hotel, ada yang gula itu benar yang apa ini yang kecil-kecil. Nah, itu kan ada gula pasir putih juga. Oke. Ya kan orang menggunakan itu gula aren. Nah, terus kami juga ada para yang menjual jamu, karena jamu juga mereka biasanya menggunakan gula semut aren ini, dan juga untuk para ibu rumah tangga atau lainnya. Dan juga kami juga berfokus juga pada orang-orang dalam kondisi khusus, contohnya para penderita diabetes atau lansia yang sama dengan tadi yang saya jelaskan, yang penderita diabetes itu atau lansia kan. Dan orang-orang lansia kan biasanya orang lebih memilih untuk menggunakan bahan-bahan yang lebih sehat ya daripada bahan-bahan lain yang gula, seperti orang tahu gula yang lain yang kadar gulanya lebih tinggi. Nah, terus ada juga sumber kunci dari produk ini yaitu manusia, fisik atau tenaga yang dibutuhkan, serta keuangan. Dan juga ada saluran. Jadi saluran ini maksudnya kami memasarkan produk ini lewat
media sosial atau online, dan juga ada offline melalui ini ya berbicara secara langsung atau dari mulut ke mulut, dan juga ada konsinyasi. Jadi produk kami atau produk kami ini sudah dititipkan di, kalau sama dengan benar mungkin setahu ada galeri investasi atau orang Politeknik. Jadi kami juga menitipkan di situ. Dan dan juga ada aliran pendapatan. Jadi ada dari produksi, ataupun dari harga, atau penjualan, dan biaya, atau laba yang kami dapatkan. Dan juga ada struktur biayanya. Jadi biaya tetap itu ada mesin dan peralatan, tenaga kerja tidak langsung, ada kendaraan, bahkan ada sewa tanah dan bangunan, dan juga ada beberapa peralatan lainnya. Dan juga untuk harga bervariasi, ada bahan bakunya, ada harga bervariasi, maksudnya harga biaya tetap dan tidak tetap. Ya, ini yang tidak tetap itu ada bahan bakunya, ada upah langsung, ada pengemasan, dan juga ada beberapa hal lain. Dan sekian dari saya, Ner. Terima kasih. Ya, oke, Vera. Ya, terima kasih ya. Saya harus angkat jempol buat Vera ini. Dan selamat dapat kuota pulsa 50.000 buat Anda ya. Terima Jadi kasih. oke. Sama-sama, terima kasih. Nah, bagus sekali tadi. Saya semuanya ingin mendengar. Kenapa? Karena yang disampaikan Vera tadi itu adalah BMC, Business Model Canvas. Betul, sudah ada segmen atau target marketnya, ada value proposisinya ada, kemudian soal revenue stream juga ada, kemudian channelnya ada. Nah, jadi bagus, sangat bagus itu. Tinggal nanti Vera bisa bisa bikin secara sistematis supaya ndak bolak-balik. Contoh seperti tadi channels. Nah, channels atau saluran. Channels atau saluran itu adalah tempat di mana kita menjajakan barang kita. Baik itu secara online maupun secara offline. Nah, tadi disampaikan oleh Vera, sudah berapa kali dia menyampaikan sebelum dia menyampaikan channels, dia gabung dengan target market. Seperti tadi dia sampaikan media sosial, kemudian saya catat di sini ke hotel-hotel, ke para penjual jamu, lansia. Nah, itu sebenarnya target market kan. Tapi media sosial itu bukan target market. Media sosial itu adalah channels. Jadi bisa tempat itu bisa jadi apa yang namanya marketing komunikasi area atau markom, bisa juga itu jadi tempat untuk selling, tempat untuk jual. Jadi di media sosial itu ada dua, bisa untuk marketing, bisa untuk selling. Nah, kalau marketing di sini hanya untuk promosi saja, iklan saja. Nah, bisa juga digabungkan, ada sisi marketing, ada sisi selling, ada sisi iklan, tapi di bawahnya ada langsung dengan penjualan. Tapi biasanya itu jarang. Karena apa? Kalau hanya sekedar itu konsepnya bisa omni, offline, online. Nah, kalau dia akan mengarah ke langsung transaksi, itu biasanya harus ada landing page, harus ada halaman lain yang mengarahkan dia. Contoh misalnya dia marketing di situ. Di media sosial itu dia pasang marketing, kemudian di situ ditaruh bagian bawah, silakan tekan tombol klik ini untuk order. Nah, itu biasa akan mengarahkan ke dia ke landing page atau ke aplikasi yang lain. Seperti contoh misalnya ke Facebook. Gitu. Bukan ke Facebook, ke WhatsApp. Jadi langsung misalnya tekan tombol di situ, masuk ke WhatsApp. Ataupun ke website. Gitu. Ke website itu yang namanya landing page. Jadi kita ke situ, klik di situ,
Nah, di situ berisi informasi yang lebih detail. Karena memang orang kalau bicara iklan itu, dia tidak mau terlalu panjang. Biasanya iklan itu sudah satu tampilan saja, satu flyer saja, sederhana, dan biasanya iklan itu penasaran kan. Nah, itu yang namanya marketing komunikasi, markom itu. Nah, marketing communication memang ada banyak sekali. Tapi untuk yang di media sosial, biasanya satu model saja itu dan diarahkan ke landing page. Atau kalau secara konvensional yang kita pakai tadi Omni channel, itu ditaruh di bawah misalnya silakan inbox. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Facebook, dia pasang iklan misalnya taruh gambar. Gambar ini itu jual cendol, jual pisang goreng. Minat silakan inbox. Nah, inbox itu sebenarnya mengarahkan dia untuk transaksi, untuk selling gitu. Jadi tahapannya mulai dari marketing, kemudian selling. Marketing dia pasang iklan, dia pasang foto, kemudian dia arahkan ke selling, diarahkan ke penjualan dengan cara ada caption di bawah, silahkan inbox atau silahkan hubungi nomor ini. Nah, tapi paling banyak sekarang kita itu konsepnya adalah inbox gitu. Orang bikin caption kemudian inbox. Nah, setelah kita inbox, tanya-tanya, disitulah mulai terjadi penawaran. Gitu. Nah, itu belum closing. Itu baru namanya penawaran. Closingnya apa? Ketika sudah terjadi deal. Misalnya, oke, saya pesan sekian. Nah, itu yang namanya closing. Tapi kalau masih nego-nego, oke, ini berapa? Mau tanya dulu ya. Oh, ini, itu baru dalam tahap penawaran. Gitu. Tapi itu sudah masuk di tahap selling, tahap penjualan. Nah, tadi Vera bagus sebenarnya. Dia sudah menyampaikan tentang media sosial. Tapi media sosial itu tidak masuk dalam segmen. Gitu. Jadi untuk menyampaikan itu, meyakinkan ke investor, kita harus menyampaikan secara sistematis supaya apa? Karena kalau pitching, kalau presentasi, pitching itu artinya kita mempresentasikan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau kita pitching dengan waktu yang terbatas, kalau terjadi penyampaian berulang-ulang, itu kan mubazir. Nah, jadi nanti Vera, itu sudah keren, sudah bagus, tinggal bagaimana dibuat secara sistematis. Nah, bagaimana membuat secara sistematis? Itu harus tentukan dulu pointer-pointernya. Misalnya poin pertama, kita ingin membedah tentang problem, itu tentang masalah. Dari masalah itu apa solusinya? Nah, solusinya adalah ini gula aren itu. Misalnya angkat problem. Problemnya apa? Oh, di sini tadi disampaikan soal lansia misalnya. Di sini angka, ini bicara tentang problem dulu. Jadi teman-teman harus melihat problem itu secara luas yang dihadapi oleh banyak orang. Jadi problemnya seperti ini. Misalnya angka diabetes pada usia atau pada umur di atas 50 tahun itu tinggi. Karenanya, nah ini langsung cari ke solusi. Karenanya perlu menggunakan apa tadi? Gula aren. Nah, jadi harus begitu, problem solusi. Atau misalnya tadi targetnya misalnya hotel juga. Hotel itu adalah segmen. Nah, kebutuhan brown sugar di hotel saat ini sangat tinggi. Sementara, ini problem. Sementara ketersediaan gula aren di tingkat petani atau di tingkat pembuat itu sangat sedikit. Nah, kami menawarkan ini. Menawarkan berarti sifatnya adalah problem. Memberi solusi terhadap problem itu. Problem solver ya. Jadi ada masalah, kami menawarkan. Dengan produk apa? Nah, kami menawarkan dengan produk brown sugar merek apa? Vera misalnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, mindsetnya harus dibawa ke sana selalu. Ada problem, ada solusi. Solusi itu adalah produk. Nah, produk yang kita ciptakan itu value proposition-nya apa? Nilainya apa? Seperti tadi
selain dia bersifat pemanis terhadap makanan, terhadap minuman yang diminum, dia juga sifatnya apa? Ini nilai tambah. Nah, bagus tadi yang disampaikan oleh Vera. Nilai tambahnya adalah tadi saya catat untuk kesehatan, gitu kan? Nah, itu bagus, itu value proposition-nya. Nah, bisa juga tambahkan nilai apa yang lain, misalnya kita angkat soal isu pemberdayaan atau isu soal kelimpahan bahan baku di daerah atau isu soal lingkungan. Nah, lingkungan di sini seperti contoh misalnya dengan menggunakan eh, aren, gula aren atau brown sugar, kita berarti memaksa petani untuk menanam lebih banyak pohon. Karena apa? Sumber dari gula aren ini adalah pohon aren. Berarti kita akan memaksa para petani untuk menanam pohon dan juga apa? Memelihara pohon itu supaya tidak ditebang. Nah, itu dari isu lingkungan. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali kalau kita kaitkan. Value proposition-nya apa? Nilainya apa yang bisa kita tambahkan di situ? Silahkan cari sebenarnya. Nah, teman-teman yang lain yang punya produk, silahkan dikait-kaitkan. Semua ada keterkaitan. Masalah lingkungan, masalah kesehatan, itu selalu ada. Jadi itu bagus. Kemudian channels. Nah, kita masuk ke channels tadi. Nah, channelsnya secara online, media sosial. Secara offline tadi menawarkan untuk titip jual. Ada konsinyasi kan. Bagus. Tapi harus di breakdown, harus didetil lagi. Jadi Vera harus menjelaskan, misalnya ini dalam rangka meyakinkan investor. Oke, kami akan hadir. Nah, ini kalau bicara angka, biasanya investor itu langsung bermain kalkulasi. Kami akan hadir di 500 gerai yang ada di Sulawesi Utara. Gerai apa saja itu? Gerai Indomaret misalnya. Nah, berdasarkan data, tahun sekian kalian harus punya data yang valid. Tahun 2022, jumlah gerai Indomaret dan Alfamaret yang ada di Sulawesi Utara sebanyak 1.000. Nah, dari 1.000 itu, target kami 50% Alfamart dan Indomaret, artinya sebanyak 500 gerai, 500 titik itu, sudah kami titipkan produk gula aren. Nah, itu bicara channels, bicara offline. Jadi, investor akan suka melihat ada angka, ada semacam hitung-hitungan kalkulasi bahwa di bayangan dia, Pak investor ini, kan kalau ada 500, itu jadi catatan dia. Dia pulang, dia mulai ambil kalkulator, dia hitung. 500, kalau setiap outlet atau setiap titik itu dititipkan 1.000, berarti 1.000 kali, jangankan 1.000, 100 saja. 100 apa namanya, kemasan atau 100 saset atau dijual dalam bentuk toples misalnya, atau dijual dalam bentuk standing pouch misalnya yang ukuran 100 gram. Nah, dia sudah kalkulasi satu titik misalnya 100. Berarti kalau 500 sudah ada 5.000. Nah, itu hitung-hitungan dia. Kalau ada 5.000, nah berapa nilai atau berapa profit yang dia dapatkan? Karena investor akan selalu bicara profit. Jadi itu penting untuk disampaikan nanti. Teman-teman menyampaikan bahwa gambarannya seperti ini, tapi angkanya kelihatan. Angkanya ada dalam bayangan dia. Jadi itu Vera bisa tambahkan. Kemudian, untuk struktur biaya. Nah, struktur biaya juga harus detail. Misalnya, gambaran umum untuk biaya ini mulai dari proses produksi. Contoh, misalnya kami dari petani menjemput menggunakan kendaraan dan setiap minggu 1 kali kami menjemput dengan kapasitas muatan 1 mobil pickup dan biaya untuk mengangkut itu misalnya langsung angka 1 juta misalnya. Nah, ini akan memudahkan kalian dalam menyusun apa yang namanya proyeksi keuangan. Karena dari proyeksi itu nanti akan muncul apa yang namanya income statement.
Itu yang di cash flow budget. Nah, ini akan keterkait semua. Jadi, mulai dari proyeksi secara satuan, harian, kemudian dibuat bulanan, dari bulanan ini meningkat lagi proyeksi tahunan. Nah, secara tahunan, di situ akan kelihatan cash flow budgetnya di situ. Sampai dengan 5 tahun, sampai dengan 10 tahun. Nah, itu bagus sekali. Kita kurang mau main di angka-angka di proyeksi. 1-2 proyeksi kita korek utak-atik itu akan kelihatan. Misalnya tadi yang 500 titik. Nah, kita akan perbanyak kapasitas menjadi 1000. Nah, tinggal main di proyeksi itu. Nah, itu sebenarnya lebih ke dalam untuk bicara struktur biaya. Itu agak panjang kalau saya menjelaskan di sini. Tapi intinya teman-teman sebenarnya begini. Bagaimana kalian ketika membuat struktur biaya itu ada gambaran juga. Dengan detail, dengan jelas. Bahwa biaya tetapnya berapa, kemudian biaya tidak tetapnya berapa, itu menjadi operasional. Dan kalian juga harus menggambarkan revenue atau penghasilan dari situ berapa. Nah, ketika akan dapat angka penghasilan di situ, misalnya dari total proyeksi kita, angka penjualan kita dapatkan, contoh misalnya 100 juta. Nah, 100 juta dari 500 titik tadi. Nah, dari 100 juta ini, berapa biaya tetap dan biaya tidak tetap yang akan kita sebaku potong. Tinggal kasih kurangi. Dipotong biaya kewajiban, biaya pajak, EBITDA lah. Kalian sudah belajar mungkin soal itu. Jadi akan dapat apa yang namanya margin. Belum juga sampai di net margin atau belum sampai di net profit. Dari margin itu kita hitung biaya-biaya lainnya. Nah, setelah dari situ akan dapat apa yang namanya net profit. Jadi sampaikan, contoh tadi, dari 100 juta biaya operasional, biaya tetap dan tidak tetap kita, contoh misalnya 60 juta. Berarti kita sudah ada margin 40 juta. Nah, dari 40 juta ini masih ada biaya kewajiban, biaya pajak, dan lain-lain 15 juta. Berarti tinggal 25 juta. Nah, itu yang kita jadikan sebagai net profit yang akan masuk ke cash flow budget. Jadi akan kelihatan di situ. Investor akan lihat, oh ternyata setiap bulan proyeksi penjualan dari gula aren milik Vera ini akan dapat nilainya 25 juta. Nah, sudah ada bayangan. Berapa nilai investasi yang rasional? Jangan sampai seperti ini, teman-teman. Kita ingin membuat presentasi ke para investor. Sudah. Ketika investor tanya, oke, sekarang kalian mau butuh modal berapa? Nah, untuk nilai investasi ini. Nah, jangan kira-kira. Karena investor itu pintar berhitung. Kalau nanti misalnya, wah kita butuh 100 juta. Oke, apa saja 100 juta itu? Nah, kalian sudah mampu jelaskan karena apa? Kalian sudah membuat apa yang namanya proyeksi tadi. Struktur budget tadi sudah dibuat. Nah, kalau misalnya kalian minta 100 juta, sementara kalian tidak membuat struktur budget tadi yang nilainya mungkin hanya 10 juta dan omset mungkin hanya sekitar 20 juta, ini investor bingung. Dia akan berpikir, berapa ngadapi untung? Kalau setelah dihitung-hitung ternyata keuntungan hanya per bulan 2 juta, kita mau investasi penggana 100 juta, berapa lama mau kembali? Nah, itu semua ada dalam benak investor. Bukan hanya benak investor, teman-teman. Kalau teman-teman akan masuk ke apa yang namanya real business, hitungan-hitungan ini harus kalian paham. Tanpa investor, kalian sudah harus jago menghitung soal nilai ini. Jangan sampai kalian itu bekerja, kalian itu berwirausaha, tidak kaya-kaya. Sudah capek-capek banting tulang, kok tidak kaya-kaya ini? Tidak ada penghasilan yang kelihatan. Ternyata kalian tidak mampu menghitung apa yang namanya struktur budget. Dalam bisnis, struktur budget itu adalah kunci. Itu adalah jantung. Jadi jantung ya teman-teman. Sementara omset itu
adalah urat nadi, aliran darah. Jadi jantungnya ada, nadinya ada, darahnya tidak ada, omsetnya tidak ada, mati. Sebaliknya, ya teman-teman, aliran darah ada, nadinya ada, tapi jantungnya bermasalah, sakit. Kelihatan hidup, tapi saki-saki. Sedikit-sedikit berobat, keluar duit, keluar duit. Bisnis seperti itu, teman-teman. Kalau keuangan kalian tidak rapi, saya selalu mengibaratkan itu seperti jantung. Ini analogi yang kalian harus pahami. Artinya sebegitu pentingnya mengatur keuangan ini, mengelola keuangan ini. Karena itu dalam beberapa kesempatan, setiap kali ada literasi keuangan, saya selalu menyampaikan, teman-teman tidak usah terlalu jago dalam hal lain. Dalam menjual, itu biasanya alamiah. Dan itu biasanya momentum. Tetapi kalian harus jago di dalam menghitung apa yang namanya HPP, harga pokok produksi. Kedua, kalian harus pintar menghitung struktur biaya yang real. Dan kalian harus mengetahui apakah omset ini sehat atau tidak berdasarkan biaya-biaya yang kalian hitung. Mulai dari biaya masuk, biaya keluar, omset masuk, dan pembiayaan yang promosi dan segala macam. Kalian harus jago di situ. Karena kalau kalian tidak jago di situ, mau sampai kapanpun kalian bisnis, itu tidak akan berhasil. Percuma. Gitu. Jadi ini menarik. Tadi terima kasih Vera sudah memberikan contoh. Ya. Contoh satu yang saya kira bisa membuka wawasan kita bersama bagaimana membuat bisnis model kanvas yang baik. Saya selalu menyarankan teman-teman untuk membuka YouTube. Dan cari di situ, keywordnya bisa tulis begini, BMC atau bisnis model kanvas yang menang kompetisi. Misalnya begitu. Dan kalian pelajari, di situ lihat bagaimana dia menyajikan itu. Itu modal kalian, teman-teman. Bukan untuk saya. Itu modal kalian mungkin belum dipakai sekarang. Ya, mungkin belum dipakai sekarang. Tapi saya yakin suatu waktu nanti kalian akan pakai itu dan kalian akan ingat saya. Jadi saya berharap teman-teman jangan sampai tidak ada manfaat sekali lagi di pertemuan-pertemuan kita ini. Saya ingin memberikan semacam bukan ilmu juga. Ini semacam sharing lah buat teman-teman bahwa kalau mau sukses ya kalian jangan sampai berdiam diri. Kalian juga harus berinisiatif dan harus berani untuk tampil. Kita bukan orang yang sukses juga, tidak. Bukan orang yang pintar juga, tidak. Tetapi seiring waktu berjalan, saya telah melewati banyak hal dalam berbisnis dan saya telah ya mengalami itu dan ingin berbagi ke kalian. Jadi saya harap kalian memperhatikan itu karena itu untuk kalian, ya. Terima kasih sekali lagi buat Vera. Ini waktu kita tanpa terasa sudah hampir 1 jam, ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, Vera, sama-sama. Terima kasih. Dan kita akan lanjut ke materi, ya, tentang bagaimana menghadapi dilema ketika bisnis saat ini. Kita tahu berbisnis di zaman sekarang dengan segala tantangan, baik itu tantangan yang ada dalam negeri, tantangan antar wilayah, antar pulau, tapi juga tantangan di kawasan, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi Asia, maupun secara global. Nah, saya kira teman-teman perlu juga memahami ini, bagaimana seorang wirausaha itu, sekali lagi, dalam berbisnis itu kita harus
paham terhadap kondisi dunia luar. Karena market yang luar secara makro, ekonomi makro itu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang ada di nasional maupun yang ada di wilayah-wilayah kita. Artinya kalau kita mau buka bisnis, harus tahu tren kekinian seperti apa. Kondisi global sekarang seperti apa. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Jangan sampai ya zaman sekarang di lagi ngetren di daerah mana, di negara mana, sementara kita hanya berkutat dengan bikin abon terus. Yang lain sudah berpikir sampai di mana, kita hanya meyakini produk kita, mindset kita hanya ada di sini, dan kita tidak melihat dunia luar. Karena itu kita akan belajar tentang bagaimana menghadapi, strategi menghadapi ketika begitu banyak tantangan, apalagi kita yang sebagai wirausaha dituntut untuk membuat apa yang namanya bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan itu seperti bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu melibatkan banyak pihak, banyak orang, tetapi juga ada nilai-nilai di situ yang harus kita jaga. Seperti contoh, bagaimana membuat sebuah bisnis dalam, ambil contoh saja, dalam bidang energi. Nah, kemarin kita sudah banyak bahas tentang masalah tambang di kawasan Indonesia Timur. Nah, dalam berbisnis di bidang energi, ada hal yang tidak kita boleh lupakan tentang dampak. Dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap masyarakat, dampak juga terhadap ekonomi. Jadi, seorang wirausaha nanti ke depan mempersiapkan ini, kita harus memikirkan ketika kita berbisnis, mindset kita itu bukan hanya berpikir menjual, atau bukan hanya pikir produk dari mana datang kita olah kemudian jual. Tetapi mindset kita sudah harus dibawa ke arah secara lebih besar lagi. Hulu ke hilir. Teman-teman tahu hulu ke hilir itu mulai dari tanam, kalau kita goreng pisang, mulai dari, karena paling banyak kita kuliner, mulai dari dia tanam, sampai dia bertumbuh, berbuah, panen, transportasi, kemudian kita olah, kemudian limbahnya. Setelah limbah juga, dari situ apa yang bisa kita kelola dari limbah itu? Pemberdayaan apa yang kita bisa manfaatkan buat nilai tambah. Nah, ini adalah yang namanya rantai bisnis, rantai nilai kalau bahasa ekonominya. Jadi di setiap titik-titik produksi ini anggaplah sebuah rantai. Jadi mulai dari awal sampai akhir ada titik-titik proses produksi. Nah, di setiap titik proses produksi itu ada yang namanya dampak. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana strategi kita menghadapi dampak ini supaya dampaknya tidak negatif. Nah, sebelum ke situ, karena ini sudah jam 5:30, kita akan membahas itu tidak lama, mungkin hanya sekitar 15 menit ke depan. Tapi saya ambil waktu, karena saya akan ke toilet juga, saya ambil waktu sekitar 5 menit untuk kita break sebentar. Silakan teman-teman, ya, waktunya untuk break. Iya benar.
Oke, teman-teman semua, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Ya, mohon yang belum on kamera ini banyak sekali ya. Saya akan bertanya ya, terutama yang tidak on kamera. Nah, eh, sebenarnya ada tugas ya kita. Sebagian juga saya sudah apa namanya baca. Eh, ini tadi saya cari yang Yukiko ini baru kelihatan ini Yukiko War. Ada Yukiko? Kok hilang ya? Ada Mner, tapi ini ada di luar, ada di luar. Oh iya, oke. Yukiko ada bikin tugas loh, BMC, bisnis model kanvas. Oh ini hilang lagi. Oke, baik teman-teman kita lanjut saja ya. Mengingat waktu yang terus berjalan ini sudah 5:30. Kita mungkin 15 menit lagi selesai. Nah, eh, jadi saya kembali share screen ya. Memang banyak dilema ya yang kita hadapi. Dalam rangka bagaimana mengembangkan bisnis yang sustainable di daerah kita di Indonesia, sementara kita dihadapi dengan tantangan global. Nah, beberapa tantangan, sorry, beberapa tantangan atau beberapa dilema yang kita hadapi memang kalau di bisnis dengan konsep ekonomi sirkular itu kita selalu terbatas pada sumber daya. Nah, contoh seperti apa? Kalau kita akan mengolah misalnya sampah untuk dijadikan produk daur ulang ya. Ini. Jadi seperti plastik. Nah, memang plastik ini melimpah di mana-mana ada. Sekitaran kita ada. Tetapi memang secara ekosistem bagaimana menghadirkan plastik itu butuh rantai rantai pasok gitu. Dalam arti harus ada bank sampah, harus ada pengepul, dan ini harus di-maintain, harus diurus. Karena kalau tidak diurus, sekali tidak diurus, dia putus. Namanya rantai kan, rantai yang berputar satu. Coba lihat kalau motor putus rantai, itu terhenti kan. Cuman satu padahal dia putus, otomatis motor itu tidak jalan. Nah, dalam rantai pasok juga seperti itu. Kalau misalnya kita ingin terlibat dalam bisnis seperti yang lagi marak saat ini, ekonomi sirkular, membuat briket atau membuat apa yang dibuat oleh teman-teman buat hoka-hoka bento ini, bricks ini ya, atau bata atau paving dari limbah plastik. Nah, membuat limbah plastik seperti briket atau bata dan segala macam atau panel-panel itu, kalau misalnya di titik, ini kita bicara rantai, salah satu titik pengepulnya tidak bekerja, otomatis terhenti. Gitu. Jadi tidak ada yang mengumpulkan. Di bank sampah juga tidak ada yang membeli. Nah, ini yang namanya keterbatasan sumber daya. Baik sumber daya bahan baku maupun sumber daya manusia. Jadi di bisnis circular economy, tantangannya adalah itu. Kemudian bagaimana juga kita lihat keengganan konsumen dalam menggunakan produk hasil dari circular economy. Contoh, teman-teman mungkin sudah pernah lihat bagaimana pupuk yang dibuat dari circular economy. Circular economy itu jadi begini, teman-teman. Kalau kita bicara konteksnya mengolah sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik.
Sampah organik itu berarti sampah yang bisa diolah dijadikan pupuk. Sementara yang anorganik itu seperti plastik, botol, itu bisa diolah tetapi bahannya anorganik. Nah, yang organik ini biasanya diolah jadi pupuk, atau selain pupuk, mungkin teman-teman pernah marak juga ini di Manado, mereka pernah bikin program itu tentang membuat gas atau menyalakan kompor di rumah menggunakan hasil fermentasi dari sampah organik. Jadi pakai tong, kemudian sampah itu dimasukkan dalam tong itu, difermentasikan selama 3 minggu kurang lebih, dan di situ akan mengeluarkan gas metan. Nah, gas apa? Metan, karbon dioksida campur. Dari situ pakai selang dialirkan ke kompor. Di kompor situ kita tinggal pakai pemantik, nyala. Tapi apa yang terjadi? Itu dianggap kurang apa ya? Kurang praktis gitu. Kedua, pupuk pun kalau ada dianggap kurang kurang seksi itu, kurang punya nilai ekonomi. Jadi kalau orang bikin itu mau jual ke petani, kadang agak ragu. Mending orang beli pupuk yang sudah jadi di toko-toko pertanian, ya itu lebih gampang. Gitu. Jadi memang keengganan, salah satu dilema juga. Kalau tadi bicara tentang keterbatasan sumber daya, yang kedua keengganan menggunakan produk, keengganan konsumen untuk memakai produk itu. Karena dianggap tidak praktis. Kemudian yang berikut adalah tentang peraturan dan kebijakan dari pemerintah. Nah, selama ini kita tahu kalau bicara tentang eh, ekonomi sirkular, bagaimana mengolah sampah, atau bagaimana menciptakan sebuah ekosistem, itu kadang-kadang aturannya kabur, tidak jelas. Seperti kebijakan yang apa ya, ini hanya sewaktu-waktu saja. Contoh misalnya, ketika ada kebijakan membuat kompor bisa dinyalakan dari gas metan yang dihasilkan oleh bahan anorganik. Atau ada kebijakan ada fenomena ketika orang lagi banyak membuat pupuk organik. Tapi itu tidak diikuti oleh intervensi pemerintah untuk memaksa. Tidak ada kebijakan yang memaksa bahwa harus menggunakan itu. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana ketika kita masuk dalam bisnis dengan prinsip circular economy, banyak kebijakan-kebijakan yang kadangkala intervensinya kurang kuat. Hal lain tentang dilema menggunakan prinsip ekonomi adalah tentang investasi. Nah, biasanya investasi awal itu tidak murah. Jadi cukup besar. Contoh, ketika kami startup ingin membuat apa yang namanya bahan bakar alternatif dari limbah plastik. Setelah kami hitung-hitung, investasi ternyata tidak murah. Dan ini sangat mahal. Memang butuh investasi yang besar. Tapi kalau ini diinvestasi, sudah jadi, ini pasti outputnya sangat besar. Nah, di sisi lain, ada dilematis yang boleh dibilang sangat-sangat perhitungan. Contoh misalnya, investor akan berpikir seperti ini. Saya akan investasi nilainya besar. Nah, menjadi pertanyaan, apakah produk yang dihasilkan ini akan dipakai oleh seluruh masyarakat atau tidak? Nah, karena itu tadi balik lagi ke tadi bahwa kebijakan pemerintah, intervensi pemerintah belum terlalu kuat. Kalau misalnya hasil yang kita produksi ini dipaksa oleh kebijakan pemerintah untuk menggunakan itu, berarti dari sisi investasi, dari sisi investor berpikir ini aman. Oke, biarpun investasi mahal, saya akan apa namanya melakukan investasi itu. Nah,
Ini hal yang sebenarnya sangat penting sebenarnya kalau bagi seorang startup dipertemukan dengan seorang investor, kalian yang akan presentasi tentang BMC, ketika diperhadapkan pada persoalan seperti ini, kalian harus pintar cari strategi bagaimana cara supaya intervensi pemerintah itu pada akhirnya akan bisa, atau kebijakan pemerintah itu pada akhirnya bisa diterapkan untuk menggunakan produk kalian. Nah, ini memang tidak mudah juga karena di sisi lain kita tidak bisa memaksakan pasar untuk, kalau kita mengintervensi pasar untuk tidak menaikkan harga seperti operasi pasar. Misalnya, oh sekarang lagi naik soal beras. Ada operasi pasar. Operasi pasar bertujuan apa? Untuk menekan apa yang namanya yang disebut dengan inflasi. Karena inflasi kalau tinggi itu berbahaya. Akan tidak sehat terhadap postur dari pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu harus dipikirkan. Nah, bagaimana cara sebenarnya supaya dilema-dilema atau tantangan tadi bisa kita carikan solusi. Nah, ini sebenarnya cara yang bisa kita terapkan sekarang, teman-teman. Kita berada di era teknologi yang banyak menggunakan apa yang namanya artificial intelligence. Jadi, strategi kita adalah bagaimana menggunakan teknologi berupa AI ini untuk diterapkan dalam konsep atau dalam bisnis dengan prinsip ekonomi sirkular. Supaya kita tahu kalau sudah menggunakan teknologi dengan AI, berarti akan terjadi apa yang namanya efisiensi. Seperti kalau dalam penggunaan IoT, Internet of Things, di pertanian misalnya, bagaimana diatur oleh sistem ketika pada jam tertentu katupnya terbuka dan itu sudah digunakan oleh paling banyak Israel. Misalnya dengan IoT mereka menyetel pada jam sekian atau dalam jangka waktu sekian katupnya terbuka, ada sensor. Nah, sensor itu membuka katup itu, kemudian katup itu misalnya menyiram pertanian itu, areal pertanian. Nah, contoh seperti itu. Atau memanfaatkan AI dengan matahari misalnya, dengan alam, dengan angin. Nah, artinya apa? Secara sederhana saya mau katakan, kita harus memanfaatkan teknologi dan artificial intelligence ini untuk digunakan di dalam bisnis dengan prinsip-prinsip circular economy. Supaya yang persoalan-persoalan tadi, yang dilema tadi, itu bisa kita kurangi. Itu bisa kita, problemnya mungkin kita bisa selesaikan. AI itu sangat penting karena selain dia bisa menggunakan IoT, zaman sekarang AI itu bisa memprediksi perilaku pelanggan dengan sensor wajah, merekognisi orang masuk di Indomaret, Alfamart. Saya sudah pernah cerita ini kan, bagaimana ketika Alfamart, Indomaret di awal-awal buka, dia menggunakan AI untuk memprediksi perilaku dari pelanggan ketika masuk di Indomaret, Alfamart. Nah, ini bisa kita terapkan. Kemudian dengan AI juga saat ini teman-teman tahu kan, bicara tentang desain. Wah, kita desain sekarang luar biasa, teman-teman. Pakai apa sekarang? Midjourney atau pakai banyak sekali aplikasi yang gratis ataupun berbayar yang bisa mendesain baik rancang bangun ataupun secara sistem ataupun keuangannya. Banyak sekali. Itu kita bisa pakai aplikasi dalam mendesain supaya sistem yang kita terapkan dalam circular economy ini bisa diterapkan dengan mudah dan apa ya, boleh dibilang praktis lah. AI juga bisa dalam hal mensegmentasi gitu. Kita bisa gunakan AI. Zaman sekarang
Orang kalau ke laut mencari itu di mana ikan yang banyak, teman-teman, wah itu so enggak susah lagi. Dia bisa pakai satelit, kemudian dia pakai sensor, kemudian dia bisa lihat ini posisi ikan lagi bergerak kemana, lagi arah kemana, dan itu apa sangat akurat juga. Gitu. Jadi begitu besar manfaat teknologi sehingga dalam hal biaya yang efektif, waktu yang lebih cepat, kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kinerja dari setiap produk maupun mesin yang kita gunakan, itu tentu akan lebih lebih sangat membantu lah. Kemudian bagaimana juga teknologi itu bisa mengidentifikasi ketika terjadi persoalan apa ya, ada kecacatan ya, atau ada defect, ada cacat gagal produk misalnya gitu. Nah, dia bisa mendeteksi dan dengan cepat kita bisa mengetahui. Kemudian dengan teknologi bagaimana soal ini yang paling penting. Potensi limbah yang berbahaya itu bisa kita minimalisir. Sekarang sudah ada sensor yang dia hanya taruh di daerah saluran itu dan dia bisa mendeteksi ini limbahnya tingkat berbahayanya seperti apa. Jadi begitu banyak manfaat dari teknologi dan AI ini. Nah, bagaimana perusahaan bisa memastikan supaya penggunaan teknologi yang kita tahu teknologi inilah bagian dari adaptasi, bagaimana kita beradaptasi terhadap kondisi yang saat ini sudah banyak menggunakan teknologi. Jadi ini adalah proses adaptasi. Nah, bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa semua proses adaptasi ini berjalan secara cepat, maksimal, dan tentu tidak mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam ekonomi sirkular tadi. Jadi jangan sampai misalnya kita menggunakan sirkular ekonomi sementara ada masalah baru yang muncul. Seperti kalau paling banyak itu di masalah pertambangan kan. Batu bara, penggunaan batu bara yang tidak terkontrol menyebabkan polutan, polusi, dan akhirnya itu meninggalkan jejak karbon yang berbahaya. Kita tahu seperti langit Jakarta kemarin kan itu sempat bermasalah. Mau KTT kemarin diberikan hujan buatan sehingga karbon itu bisa kurangi. Nah, untuk memastikan bahwa dalam proses adaptasi ini bisa berjalan dengan cepat, kita harus mengintegrasikan atau kita harus menggabungkan prinsip. Kita jadi harus berpikir bagaimana prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis yang kita terapkan itu harus ada nilai-nilai, ini harus dimiliki oleh kalian semua. Harus ada nilai-nilai yang tadi. Bagaimana pikiran kita terhadap planet, people, ini sudah ada dalam bayangan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Di rantai bisnis itu, mulai dari hulu ke hilir, dampak-dampak itu harus kita pastikan tidak menimbulkan masalah. Dampaknya itu jangan sampai ada dampak lingkungan, merusak lingkungan. Semua harus kita pikirkan. Jadi keterlibatan juga dari setiap kelompok masyarakat, setiap stakeholder, apakah itu pemerintah yang akan membuat kebijakan, masyarakat yang ada di lingkar situ, para LSM, pencinta lingkungan, dan segala macam, itu harus dilibatkan semua. Supaya mereka punya pandangan bahwa, punya masukan ke kita bahwa, kalau kalian mau berbisnis dengan konsep circular economy, dengan kondisi global saat ini, kalian harus menerapkan yang ini, yang ini. Karena kalau tidak, dampaknya seperti ini. Masyarakat juga kita minta tanggapan. Nah, ini bagus. Diskusi ini penting sekali. Supaya tidak terjadi masalah. Kita tahu
Banyak sekali ketika akan membuka tambang, akan membuka perusahaan baru, akhirnya itu tidak berjalan. Kemarin kalian mungkin lagi dengar, nonton, 2-3 hari lalu, kantor DPRD dan kantor Bupati Pohuwato itu dibakar oleh massa. Dan itu gila itu. Itu terjadi kenapa? Karena tidak melibatkan apa yang namanya diskusi dari semua pihak, mulai dari lembaga pemangku adat di situ, masyarakat yang ada di situ, apa mereka punya koperasi atau apa segala macam. Jadi diskusi ini tidak terbentuk, sementara pemerintah ya mungkin belum sampai pada tahap berani untuk mengambil keputusan. Yang terjadi adalah kemarahan. Dan itu luar biasa. Gila itu, dibakar kantor bupati itu fatal. Itu pasti melanggar hukum memang. Tetapi ada ekspresi kemarahan di sana, pasti ada sesuatu. Nah, makanya penting sekali kita melakukan apa yang namanya diskusi. Diskusi ini dalam rangka bagaimana kita membangun kolaborasi, bagaimana kita membangun kemitraan, tetapi juga bagaimana kita memikirkan dampak-dampak yang akan timbul ke depan, seperti dampak lingkungan, dampak sosial, dan segala macam, itu sudah kita harus bahas. Itu sudah harus kita clearkan. Gitu. Jadi, kalian nanti akan masuk ke bisnis itu, selain pintar-pintar untuk membangun relasi komunikasi, kalian juga harus memanfaatkan apa yang namanya dengan riset. Nah, riset itu penting. Riset di sini berarti riset terhadap kondisi yang ada tentang masalah sosial. Riset terhadap kondisi yang ada tentang masalah lingkungan. Nah, riset itu harus dibentuk oleh tim internal. Supaya apa? Ketika terjadi diskusi pada suatu forum dan mereka mulai komplain atau ada masukan, kalian punya data. Data itu valid karena berdasarkan riset. Nah, ini data jadi pegangan kalian. Tetapi jangan juga ngotot-ngototan bahwa data saya sudah begini, 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 jadi harus pakai. Tidak seperti itu. Makanya kita harus kedepankan apa yang namanya diskusi dan komunikasi. Nah, dari komunikasi dan diskusi berdasarkan riset, kita berikan pemahaman semua, itu pasti akan jalan bagus. Yang diharapkan adalah menjadi pengusaha, harus melibatkan semua pihak dan harus melihat rantai nilai ini dari hulu ke hilir, kalian harus pahami. Jadi saya kira pesan saya itu teman-teman jelas, mau bisnis apa saja akan selalu ada dampak, terutama dampak lingkungan dan dampak sosial. Karena itu teman-teman nanti adik-adik sekalian yang akan berbisnis apa saja sudah mulai membuat apa yang namanya simulasi bisnis. Simulasi bisnis itu penting supaya ketika kita melakukan sebuah simulasi, kita akan tahu, oh di titik ini, dalam sebuah rantai itu, di titik-titik ini, potensi-potensi dampak lingkungan dan sosialnya akan muncul. Nah, dari situ kita sudah tahu solusinya seperti apa. Bagaimana kita menghandle itu. Jadi, saya kira ini hal yang sangat baik yang harus kalian ketahui, supaya kita tidak ada masalah nanti di kemudian hari ketika melakukan bisnis. Oke, teman-teman, itu dari saya, dan ini ada slide terakhir, ada lembar kerja. Nah, targetnya sebenarnya mahasiswa mampu memecahkan permasalahan terkait prototipe produk dan jasa berbasis strategic business plan dengan bisnis model canvas, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi ada berapa pertanyaan ini? 5 juga ya. 1, 2, 10 ya ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertanyaan. Silakan kalian jawab di Google Classroom. Dan nanti saya akan kirimkan di grup WA. Oke, teman-teman, sampai sekarang ada 24 orang. Dan terima kasih yang tetap setia. Sampai dengan jam 5.58. Nah, kurang lebih 1,5 jam kita ada di sini. Dan saya berharap apa yang sudah kita sama-sama sharing di sore ini menjadi modal kalian dalam berbisnis. Dan jangan lupa, ya teman-teman, sekali lagi, kalian harus berusaha untuk mencari informasi di luar, jangan hanya di sini. Memperkaya informasi. Selalu saya bilang, stay hungry, stay foolish.
selalu lapar akan ilmu, dan selalu merasa bodoh terhadap pengetahuan. Karena saya seperti itu. Saya tidak merasa pintar, saya selalu mencari informasi dalam berbagai kesempatan, handphone ada, sekarang sudah gampang semua. Ya, tidak melarang kalian main TikTok, kalian main medsos, boleh-boleh saja. Tapi sesekali carilah informasi yang bermanfaat. Mungkin setiap hari mulai tentukan 10-15 menit untuk membaca artikel yang bermanfaat. Kalian tahu kenapa Mark Zuckerberg, kemudian Elon Musk, mereka boleh menjadi orang sukses? Karena apa? Setiap hari mereka membaca minimal 2 buku. Kalian bisa cari sumbernya itu di internet. Berapa buku yang dibaca oleh Elon Musk setiap hari? Setiap hari dia membaca 2 buku. Artinya tidak 2 buku itu harus diselesaikan dalam 1 hari. Enggak. Tetapi di 2 buku itu dia cari mana poin-poin penting. Mungkin buku itu dia bisa selesaikan dalam 1 bulan. Tetapi dia menyiapkan waktu beberapa menit untuk membaca buku, mencari informasi. Kalau sekarang sebenarnya tidak perlu baca buku. Silakan Google dan YouTube. Kalian bisa buka di situ, apalagi YouTube. Sambil dengar-dengar atau sambil bekerja di mana saja pasang headset, ya berapa menit kalian bisa dapat informasi. Sengaja saya rekam rekaman ini. Walaupun rekaman ini tidak sempurna. Mungkin ada kata-kata yang balelo atau apa ya, balepotan atau apa. Tapi saya berharap kalian bisa mereview. Ada hal-hal yang mungkin terlewatkan. Wah, kita dapat ingat tuh sana, tuh lalu. Udah sampaikan, silahkan kalian review. Jadi saya berupaya untuk selalu merekam. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, silakan aktifkan kamera semua. Karena kita masuk pada sisi foto ini. Ya. Sampai sekarang ada 25 orang. Nah, tadi sudah sampai 29 kalau tidak salah. Nah, silakan semua aktifkan kamera, tampilkan performa terbaik Anda, senyum terbaik Anda. Ini masih ada Tasya dan Vera. Vera belum. Kemudian Muhammad ya, Muhammad Jawari Supiano. 2 ini belum aktif kamera. Apakah tidak ada atau di mana ini? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekarang jaringan. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ini Clara dan siapa ini? 2 orang juga ya? Clara ada di Vera dan Tasya, Ner. Oh, ini 3 dan di situ. Ya sudah. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini ada 26. Sip, saya sudah merekam ya. Dan terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di besok ya, saya hampir lupa. Besok kalau tidak salah jadwal saya 9.30. Mulai besok sampai Jumat. Kita di pagi hari ya. Jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri. Besok kita mulai 9.30 sampai selesai ya. Mungkin kalau pagi biasanya lebih cepat ya. Saya harapkan jam 10.30 sudah selesai gitu. Kita upayakan 1 jam sudah selesai. Jadi mulai besok kita pagi ya 9.30. Oke, ada yang mau disampaikan? Baik. Boleh Brian. absen bagaimana? Absen. Daftar hadir nanti tanya di grup ya. Karena itu admin yang akan share. Di sini belum ada kan? Belum ya? Belum, Ner. Oke, nanti tanya di grup Belum sebentar. ada ini. Ya, nanti tanya di grup yang sesi 2 daftar hadirnya. Oke, baik. Sampai ketemu besok ya semua. Terima kasih. Bye-bye. Makasih banyak, Ner. Oke, makasih. Terima kasih. Sama-sama.